Hari ini berkaitan dengan konstitusi dan juga lembaga negara. Apa itu konstitusi? Apa itu lembaga negara? Di dalam mempelajari hukum tata negara, dalam hal perkembangan hukum tata negara, pastinya dipelajari mengenai konstitusi dan juga lembaga negara. Mungkin minggu yang lalu sudah sempat sedikit saya jelaskan mengenai apa itu konstitusi, kemudian dari sejarah perkembangan konstitusi itu kan ada konstitusi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menggunakan Undang-Undang Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat 1949, terus kemudian menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sampai dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sampai saat ini dengan 4 kali amandemen. Amandemen dilakukannya tahun 99, tahun 2000, 2001 sampai 2002. Nah, itu berkaitan dengan konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Nah, konstitusi ini berkaitan dengan kalau dalam arti sempit, C.F. Strong mengatakan konstitusi itu disamaartikan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu menurut C.F. Strong itu adalah merupakan konstitusi. Tapi lebih daripada itu, ternyata konstitusi ini kalau yang dikatakan oleh C.F. Strong itu dalam arti sempit dalam ketatanegaraan. Tapi secara luasnya konstitusi itu aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis ini yang mengatur warga negara dan juga pemerintahan. Nah, untuk membatasi yang namanya pemerintahan di dalam bertindak. Agar apa? Agar tidak melakukan tindakan wewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Nah, harus ada aturannya. Nah, konstitusi di sini secara luasnya tadi ada aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulisnya itu undang-undang, undang-undang dasar termasuk undang-undang di dalamnya. Kalau berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, ada undang-undang dasar, TAP MPR, kemudian Perpu atau undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, terus kemudian peraturan daerah kabupaten, kota, sampai yang tingkat yang paling bawahnya yaitu peraturan desa, itu termasuk ke dalam suatu konstitusi yang sifatnya tertulis. Ataupun ada yang konstitusi yang sifatnya tidak tertulis, yaitu seperti hukum adat. Nah, hukum adat ini seperti kebiasaan-kebiasaan ini termasuk ke dalam konstitusi, tapi konstitusinya dalam bentuk yang tidak tertulis. Nah, itu berkaitan dengan konstitusi. Nah, konstitusi di sini kalau kita membicarakan mengenai, kita ambil contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam perkembangan ketatanegaraan, ternyata mengalami beberapa fase. Nah, beberapa fase berkaitan dengan lembaga negara. Kalau waktu minggu yang sebelumnya berkaitan, kita membicarakan mengenai konstitusi itu ada apa saja sih perjalanannya dalam ketatanegaraan dari 1945 sampai dengan amandemen ke-4. Nah, kalau yang sekarang kita bicarakan yaitu mengenai ada beberapa lembaga negara. Nah, di dalam konstitusi. Nah, konstitusi di sini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pastinya membicarakan mengenai tugas dan fungsi dari lembaga negara. Nah, di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, di dalam perkembangan ketatanegaraan, perubahan konstitusi di sini menimbulkan menimbulkan beberapa perubahan baru di dalam lembaga negara. Jadi ada lembaga negara yang memang muncul, kemudian ada lembaga negara yang memang hapus. Nah, maksudnya hapus itu apa? Hapus itu berarti ada yang hilang. Nah, lembaga negara ini ada yang hilang atau sudah tidak berlaku lagi. Nah, berkaitan dengan konstitusi pun sama. Ini ada ketika zaman Orde Baru, ada lembaga tertinggi negara. Kalau untuk saat ini, lembaga tertinggi negara dihapuskan. Jadi, sekarang dulu namanya lembaga tertinggi negara, tapi sekarang sudah tidak ada, hanya menjadi lembaga tinggi negara yang terdiri dari
MPR, DPR, terus kemudian presiden, wakil presiden, terus kemudian MK, KY, Mahkamah Agung itu termasuk ke dalam lembaga tinggi negara. Nah, berkaitan dengan lembaga negara, di sini ada beberapa lembaga negara yang memang diatur di dalam konstitusi. Nah, di sini yang ada di dalam konstitusi ini berkaitan dengan, kita ambil contohnya MPR. Nah, MPR pun di sini ada diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu apa sih tugas dan fungsi daripada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, MPR ini seyogyanya kalau berkaitan, kalau dulu sebelum yang namanya amandemen, nah sebelum namanya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR itu hanya terdiri dari yang namanya DPR. Nah, DPR di sini biasanya hanya beberapa yang kemudian tergabung dalam MPR. Nah, dahulu MPR ini tugasnya yaitu memilih presiden dan juga wakil presiden. Kemudian melantik, memberhentikan, itu tugas MPR. Tapi karena zaman Orde Reformasi kemudian mengalami yang namanya amandemen atau perubahan sehingga muncul lembaga negara baru. Lembaga negara baru yang muncul apa? Nah, itu muncullah yang namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini adalah merupakan senat. Senat itu utusan dari daerah, perwakilan dari daerah yang tidak tidak ada unsur muatan politik dari partai politik. Nah, jadi DPD itu munculnya atau dipilihnya bukan dari partai politik, tapi perwakilan dari daerah. Nah, berbeda dengan DPR, ketika DPR sama-sama DPD juga termasuk legislatif, tapi lembaga legislatif yang memang muncul bukan dari partai politik. Tapi DPD itu muncul memang dari utusan daerah. Jadi ada perwakilan daerah yang memang mencalonkan mencalonkan untuk menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini tidak diusung dari partai, tidak diusung dari partai politik. Nah, itu karena kenapa? Karena lembaga ini dibentuk karena memang awalnya hanya ada DPR saja. DPR itu kan kepanjangan tangan politik, partai politik. Otomatis unsur-unsur politik lebih kencang di dalamnya. Karena berkaitan dengan partai politik. Makanya dibentuk lembaga negara baru yaitu DPD untuk mewakili aspirasi dari daerah yang tidak membawa unsur partai politik di dalamnya. Sehingga dibentuk lembaga DPD untuk mewakili daerah. Nah, jadi berkaitan dengan MPR tadi, MPR itu mengalami yang namanya perubahan. Karena perubahan yang namanya konstitusi atau perubahan amandemen, sehingga yang tadinya MPR itu hanya unsurnya dari DPR saja, kemudian sekarang ditambah. Selain dari DPR, MPR ini adalah merupakan gabungan dari DPD juga. Nah, kemudian tugas dan fungsinya pun berubah. Mengalami yang namanya sedikit perubahan. Nah, jadi perubahannya apa? Yang tadinya memilih presiden dan wakil presiden, sekarang sudah tidak. Karena kenapa? Pemilihan presiden dan wakil presiden sudah diserahkan kepada rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga sekarang untuk kedudukan MPR tugasnya hanya melantik presiden dan juga wakil presiden. Nah, selain melantik presiden dan wakil presiden, tugasnya apa? Ada tugas yang lain yang memang dari dulu sudah ditugaskan, yaitu berwenang untuk mengubah atau menetapkan undang-undang dasar. Nah, jadi kalau berkaitan siapa sih yang berwenang untuk melakukan amandemen, yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar, itu adalah MPR. Jadi bisa dipahami ya, kalau DPR ini adalah membentuk atau membuat undang-undang, sedangkan MPR ini berwenang untuk mengubah
atau mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi tidak ada lembaga lain yang berwenang mengubah undang-undang dasar kecuali hanya MPR. DPR pun tidak bisa. DPR hanya bisa undang-undang saja, mengesahkan undang-undang atau membuat dan juga mengesahkan undang-undang. Sedangkan kalau untuk MPR ini yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi amandemen yang pertama sampai amandemen yang keempat yang merubah siapa? Yang merubah adalah MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk yang namanya panitia ad hoc. Nah, MPR itu melalui ketetapan MPR membentuk yang namanya panitia ad hoc. Panitia ad hoc ini apa? Panitia ad hoc ini panitia khusus yang memang dibentuk oleh MPR yang diberikan tugas untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar. Nah, panitia ad hoc itu yang namanya merumuskan dan merubah undang-undang dasar. Nah, kemudian di dalam perkembangan ketatanegaraan, panitia ad hoc itu panitia ad hoc 1 sampai 2 yang bisa yang merubah yang namanya amandemen ke-1 sampai amandemen ke-4. Ternyata di dalam sejarah ketatanegaraan banyak yang mengkritik. Sepertinya perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini syarat akan muatan politiknya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena yang merubah ini, walaupun yang kategorinya MPR ini adalah merupakan terdiri dari DPR di dalamnya, tetapi dalam hal ini walaupun DPR ini adalah perwakilan rakyat, tapi lebih kencang muatan politis di dalamnya, sehingga unsur-unsur perubahan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau di dalam suatu konstitusi ini muatan politiknya sangat besar. Ini mengalami yang namanya kritik yang sangat besar. Sehingga kemudian MPR pun mendirikan yang namanya suatu lembaga. Lembaga yang memang dibentuk berdasarkan ketetapan MPR juga. Kemudian membuat, jadi untuk rencananya untuk yang namanya amandemen, itu kemudian dibentuk yang namanya Komisi Konstitusi. Nah, tugasnya apa? Melakukan yang namanya pengkajian secara mendalam berkaitan dengan perubahan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dalam perkembangan sejarahnya ternyata Komisi Konstitusi belum mampu. Belum merasa mampu untuk membuat Undang-Undang Dasar. Jadi ada mengalami yang namanya perdebatan panjang ketika Komisi Konstitusi ini dibentuk. MPR ini membentuk yang namanya Komisi Konstitusi melalui ketetapan MPR dengan tujuan agar nanti yang membuat perubahan yaitu Komisi Konstitusi, karena Komisi Konstitusi ini suatu organ yang di dalamnya adalah merupakan dari akademisi, perwakilan dari daerah itu ada di dalamnya, sehingga suara-suara dari daerah bisa ditampung dan kemudian bisa dituangkan dalam bentuk perubahan konstitusi. Rencananya seperti itu. Tetapi mengalami perdebatan. Perdebatannya seperti apa? Ternyata Komisi Konstitusi pada saat itu menolak karena kenapa? Menganggap bahwa sebenarnya yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang untuk merubah suatu konstitusi itu ya MPR, tapi bukan Komisi Konstitusi. Komisi Konstitusi cukup untuk melakukan pengkajian saja. Kira-kira apa saja sih apa saja yang mesti dirubah di dalamnya? Unsur-unsur apa saja yang dirubah, tapi tidak untuk sampai membuat draft perubahan. Nah, ini mengalami yang namanya perdebatan sehingga Komisi Konstitusi diibaratkan gagal juga. Nah, sampai sekarang kita belum tahu lagi ketika memang nantinya akan ada amandemen selanjutnya, apakah ada atau tidak. Saya rasa ya pasti ke depannya pasti ada, tapi tidak tahu apakah MPR kemudian mengeluarkan ketetapan MPR untuk membentuk panitia ad hoc atau membentuk yang namanya Komisi Konstitusi, ini belum tahu seperti apa ke depannya lagi. Nah, itu tadi yang pertama. Kemudian berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada lagi ini
MPR ini bertugas selain memang mengangkat, melantik presiden, juga diberikan tugas untuk memberhentikan presiden dan juga wakil presiden eh, dalam hal masa jabatannya masih ada menurut Undang-Undang Dasar. Umpama masa jabatannya itu 5 tahun, ternyata baru 3 tahun bisa diberhentikan MPR. Tapi di dalam pemberhentian presiden di sini ada beberapa fase yang memang berbeda ketika sebelum amandemen. Sebelum amandemen belum ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika pemberhentian presiden ya cukup pidato kenegaraan yang dilakukan oleh presiden, ternyata seumpama ditolak ya bisa saja diberhentikan. Ini terjadi ketika masa Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada saat itu ingin membubarkan legislatif. Nah, dalam hal pidato kenegaraannya ditolak sehingga Presiden Abdurrahman Wahid justru di-impeachment atau dimakzulkan atau diberhentikan oleh MPR pada saat itu. Nah, kalau sekarang tidak bisa. MPR ini hanya memberhentikan ketika mendapatkan surat dari keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Berupa apa? Berupa ketika memang presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran pidana atau melakukan pelanggaran yang mengancam mengancam negara Republik Indonesia. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kemudian DPR lah yang mengambil, oh ternyata dirasa memang terjadi yang namanya tindakan tersebut, contohnya melanggar pidana dan lain sebagainya, kemudian atas usul DPR kemudian diberikan ke Mahkamah Konstitusi yang melakukan persidangan. Kalau itu terbukti, kemudian dari Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada MPR selaku lembaga yang memang melantik dan juga berwenang untuk memberhentikan presiden dan juga wakil presiden. Nah, itu berkaitan dengan MPR. Kemudian berkaitan dengan presiden atau eksekutifnya lah. Nah, tadi MPR. Kalau berkaitan dengan presiden, ya tadi sudah dijelaskan sebelum amandemen atau konstitusi masih tetap menggunakan konstitusi 1945, presiden di sini berkaitan dengan pemilihan. Dahulu pemilihannya tidak langsung oleh rakyat. Nah, tetapi pemilihannya di dalam pemilihan presiden di sini pemilihannya diwakili oleh MPR. Nah, tapi kemudian ketika tahun 2003, tepatnya kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden, nah presiden ini dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini yang mengalami yang namanya perbedaan. Nah, kemudian ketika presiden melakukan kesalahan, kalau dulu langsung diserahkan kepada MPR, kalau sekarang tidak. Tadi sudah saya jelaskan melalui beberapa mekanisme. Nah, mekanismenya seperti apa? Ya ke DPR dulu, terus kemudian setelah mungkin terbukti. Nah, tadi dalam hal apa saja? Ya dalam hal seumpama melakukan tindak pidana atau pengkhianatan terhadap negara atau korupsi, penyuapan atau perbuatan tercela lainnya, ya ini DPR yang memanggil presiden selaku eksekutif, kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang melakukan penyelidikan, penyidangan, kemudian kalaupun terbukti, ketika putusan dikeluarkan, kemudian baru diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memang lembaga negara yang berwenang mengangkat dan juga memberhentikan presiden. Nah, terus kemudian tadi sudah presiden, terus kemudian presiden pun mengalami yang namanya beberapa fase ketika RIS, zaman konstitusi RIS itu, bukan konstitusi RIS lah, ketika konstitusi RIS itu presiden itu juga 1950 lah. 1950 presiden itu hanya sebagai lambang negara, dipisahkan antara
kepala negara dan juga kepala pemerintah. Tapi kalau untuk saat ini presiden ini adalah digabungkan selaku sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, bagaimana dengan kedudukan tadi sudah presiden, MPR, terus kemudian DPR. Bagaimana kedudukan DPR ketika pasca amandemen? Yang jelas DPR ini mengalami beberapa peningkatan atau yang namanya penambahan kekuasaan. Jadi peningkatannya seperti apa? Nah, peningkatannya memberikan yang namanya kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh presiden. Jadi presiden ketika ingin mengeluarkan sesuatu, ini harus meminta persetujuan dari DPR. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Kalau sekarang ini mau pergantian yang namanya Panglima TNI. Nah, Panglima TNI ini memang kewenangannya dari presiden, tetapi dalam hal ini meminta persetujuan dari DPR. Jadi diserahkan kepada DPR. Nah, ini menambah kekuasaan daripada DPR. DPR kemudian yang melakukan fit and proper test. Layak atau tidak seumpama Panglima TNI ataupun Polri yang diajukan oleh eksekutif dalam hal ini presiden ini sesuai atau tidak. Nah, makanya DPR ini melakukan yang namanya fit and proper test. Nah, itu menambah yang namanya segi kekuasaan. Nah, kalau dulu itu selain DPR, dulu ada Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Mungkin kalau pernah dengar, apa sih tugasnya DPA? DPA ini atau Dewan Pertimbangan Agung ini suatu lembaga negara yang memang ada ketika zaman Orde Baru, tetapi ketika amandemen, lembaga negara ini atau Dewan Pertimbangan Agung ini dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena dianggap Dewan Pertimbangan Agung ini hanya memang secara yuridis ini tugasnya memberikan masukan kepada presiden terkait memang presiden ketika mau mengeluarkan suatu aturan ataupun mau mengeluarkan suatu kebijakan, ini harus meminta masukan kepada Dewan Pertimbangan Agung atau meminta yang namanya memberikan advice atau memberikan nasihat kepada presiden terkait aturan yang akan dikeluarkan oleh presiden. Sehingga presiden dalam hal mengambil keputusan ya harus meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Agung. Tapi ternyata di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, presiden ini jarang untuk meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Agung di dalam hal mengambil sebuah keputusan. Presiden bahkan jarang meminta pendapat dari Dewan Pertimbangan Agung. Nah, Dewan Pertimbangan Agung ini ya merupakan kumpulan dari mantan pejabat negara, biasanya ditaruh Dewan Pertimbangan Agung. Nah, karena hal tersebut, karena fungsinya tidak dijalankan, seperti tidak ada fungsi, kemudian Dewan Pertimbangan Agung ini dihapuskan. Nah, Dewan Pertimbangan Agung ini dihapuskan. Kalau Dewan Pertimbangan Agung ini dihapuskan, apa Pak gantinya sekarang? Nah, kemudian Dewan Pertimbangan Agung ini pun kalaupun zaman Orde Baru seumpama ada sesuatu yang memang akan dikeluarkan presiden meminta pendapat, kemudian ditolak oleh Dewan Pertimbangan Agung pun ketika tetap dijalankan tidak ada konsekuensi hukuman kepada presiden. Jadi percuma Dewan Pertimbangan Agung ini ada. Sehingga Dewan Pertimbangan Agung ini dihapuskan, diganti. Dihapuskan oleh lembaga yang lainnya. Lembaga yang lainnya apa? Seperti contohnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini termasuk lembaga negara baru ini untuk memperkuat yang namanya yudikatif, kehakiman. Nah, balik lagi Dewan Pertimbangan Agung ini kemudian dihapus
sebenarnya kalau sekarang ini masih ada ya penggantinya itu, kalaupun dihapus masih ada yang namanya apa ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi ada yang namanya Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Watim-Pres. Nah itu masih ada dan diperbolehkan juga. Ini biasanya yang Watim-Pres ini orang-orang senior juga isinya. Jumlahnya adalah 9 orang juga di dalamnya. Nah ini juga boleh dibentuk. Nah, terus kemudian berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, ada lagi lembaga berkaitan dengan ketatanegaraan, ada Mahkamah Konstitusi. Apa sih ini Mahkamah Konstitusi? Dulu ini kalau berbicara mengenai Mahkamah Konstitusi, jarang yang tahu gitu. Kenapa jarang yang tahu? Karena Mahkamah Konstitusi ini apa ya, suatu lembaga negara baru yang memang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, yaitu satu, melakukan sengketa atau menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Nah, berkaitan dengan sengketa pemilihan umum, itu dilakukan pemilihan umum itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan 5 tahun sekali. Otomatis jarang ada yang sengketa yang masuk di Mahkamah Konstitusi dalam sejarahnya. Terus kemudian selain tugas dan fungsinya, kenapa kemudian sekarang jadi ramai Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi ini dalam perkembangan ketatanegaraan menjadi ramai ketika Mahkamah Konstitusi ini bisa melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tugas fungsinya itu menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi ini bertugas untuk melakukan yang namanya judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dia bisa melakukan judicial review terhadap orang yang melakukan judicial review di luar itu, ataupun dia bisa menjudicial review dirinya sendiri. Itu bisa seperti itu. Kemudian tugas yang ketiga, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Kemudian membubarkan partai politik. Nah, terus kemudian menyelesaikan sengketa antara presiden dan juga legislatif, DPR. Nah, itu beberapa contoh dari tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Nah, berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi ini sebelumnya tidak ada orang yang tahu, hanya sedikit. Padahal gedungnya megah. Kemudian Mahkamah Konstitusi ini mulai terkenal, mulai banyak media, disorot media ini ketika adanya pemilihan kepala daerah. Nah, pemilihan kepala daerah di sini dulu namanya pilkada. Nah, dulu namanya pemilihan kepala daerah itu pemilihan kepala daerah. Kemudian dirubah. Namanya sudah bukan pemilihan kepala daerah lagi, tapi dirubah menjadi pemilu kada, pemilihan umum kepala daerah. Nomenklatur pemilihan umum kepala daerah menyebabkan yang namanya perubahan. Tadinya pilkada, ketika ada sengketa, yang menyelesaikan sengketanya siapa? Pas namanya masih pilkada, dahulu yang menyelesaikan sengketa adalah Mahkamah Agung. Jadi kalau ada sengketa pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati atau gubernur atau wali kota, itu yang menanganinya Mahkamah Agung. Tapi karena namanya dirubah dari pilkada menjadi pemilu kada, karena ada embel-embel nama pemilu, kemudian dirubah. Mahkamah Konstitusi melakukan yang namanya judicial review. Nah, dia melakukan judicial review yang intinya Mahkamah Agung sudah tidak lagi berwenang menangani sengketa pemilu kada, karena ada namanya pemilu di dalamnya. Berarti masih masuknya ranahnya ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi ini adalah keputusannya bersifat final, otomatis Mahkamah Agung sudah tidak berwenang. Semuanya masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi di sini lembaga negaranya menjadi terkenal karena menyelesaikan perselisihan pemilu. Walaupun di dalam pemilu tadinya pilkada kemudian menjadi pemilu kada,
terus sekarang jadi pilkada lagi, kemudian dilakukan judicial review lagi. Dilakukan judicial review kapan? Sejak adanya kasus korupsi yang ada di dalam kubu Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi di sini mengalami yang namanya sorotan karena beberapa orang yang ada di dalamnya. Jadi beberapa hakim konstitusinya ini terjerat kasus korupsi. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, ini banyak yang namanya kasus korupsi yang bergulir di dalamnya, sehingga dari pihak luar, dalam hal ini akademisi, ini dari SA Unggul kalau nggak salah, dia melakukan judicial review bahwasanya Mahkamah Konstitusi ini sudah tidak lagi berwenang menangani kasus pemilihan kepala daerah. Karena kenapa? Pemilihan kepala daerah itu di Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan pemilu itu hanya memilih presiden, wakil presiden, dan juga legislatif. Jadi pilkada ini bukan termasuk ke dalam pemilihan umum yang dilakukan 5 tahun sekali, karena tidak dilakukan 5 tahun sekali. Setiap daerah berbeda-beda waktunya, walaupun sekarang sudah serentak lagi, sudah serentak. Kalau dulu kan belum, setiap saat ada pemilihan di kepala daerah. Sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi pada saat itu ketuanya Hamdan Zulfa mengeluarkan suatu putusan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah. Tapi ada kata-kata di bawahnya. Namun, sebelum dibentuknya lembaga negara baru atau sebelum dibentuknya lembaga lain yang menangani masalah sengketa pemilu demi untuk mengisi kekosongan hukum, maka Mahkamah Konstitusi masih diberikan kewenangan untuk menangani sengketa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Makanya sampai saat ini pemilihan kepala daerah masih ada di Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa belum ada lembaga negara baru yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala daerah. Kalau sudah ada dibentuk, otomatis Mahkamah Konstitusi sudah tidak berwenang lagi. Nah, itu berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian ada DPD. Kalau DPD tadi perwakilan dari daerah, terus kemudian ada komisi yudisial atau lembaga, ini termasuk lembaga negara. Komisi yudisial di sini tugasnya untuk menjaga pastinya netralitas hukum. Nah, ini yang bertugas untuk merekrut hakim-hakim agung. Kemudian komisi yudisial ini juga suatu lembaga yang memang mengawasi hakim. Tapi khusus untuk hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Khusus untuk Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi tidak diawasi oleh Komisi Yudisial. Nah, tapi diawasi oleh siapa? Diawasi oleh Dewan Pengawas Mahkamah Konstitusi, khusus untuk Mahkamah Konstitusi. Kecuali kalau untuk Mahkamah Agung, memang hakim-hakim karirnya yang berada di bawahnya ini diawasi oleh Komisi Yudisial. Nah, itu berkaitan dengan lembaga negara. Nah, selain lembaga negara tadi, sebenarnya ada lembaga negara yang lainnya, seperti contohnya Polri, terus kemudian TNI, itu termasuk ke dalam lembaga negara. Jadi lembaga negara ini kategorinya gini, kalau dulu itu kan ada lembaga tertinggi negara, kalau sekarang sudah tidak ada, sekarang hanya adanya lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara ini siapa saja? Contohnya presiden, tadi wakil presiden, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang saya sebutkan tadi, itu termasuk lembaga tinggi negara yang memang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Satu lagi BPK, itu termasuk lembaga tinggi negara. Kalau dulu ada lembaga tertinggi, pada saat sebelum amandemen itu ada lembaga tertinggi. Lembaga tertingginya itu MPR, hanya satu tertinggi negara itu MPR. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, dihapuskan lembaga tertinggi negara. Hanya ada lembaga tinggi negara. Terus kalau yang berkaitan dengan lembaga negara apa? Lembaga negara ini ada kepolisian, menteri, tentara, itu termasuk lembaga negara.
Karena kenapa? Memang tidak dijelaskan secara eksplisit tugas dan fungsinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ada di dalam undang-undang saja. Terus kemudian ada lagi lembaga independen yang kewenangannya memang bersumber dari undang-undang seperti Komnas HAM, terus kemudian KPI, Komisi Pemberantasan Korupsi, terus kemudian apa ya, banyak ini lembaga-lembaga yang independen di luar dari lembaga negara, Komisi Penyiaran, Komnas HAM ini, ataupun lembaga seperti apa ya, kedokteran itu termasuk ke dalam yang sifatnya independen. Ada lagi kalau lembaga daerah, nah jadi ada lembaga negara, lembaga independen, ada lembaga daerah tuh apa saja, seperti contohnya gubernur, DPRD, bupati, wali kota itu termasuk ke dalam lembaga daerah. Nah itu berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang memang ada atau diamanatkan di dalam suatu konstitusi. Nah, itu tadi yang dijelaskan lembaga-lembaga negara yang memang diamanatkan di dalam suatu konstitusi. Nah, tadi berkaitan dengan materi yang saya jelaskan, nanti bisa dibaca lagi. Itu sudah saya berikan materinya di minggu lalu, nanti bisa dibaca lagi apa yang dimaksud dengan lembaga tinggi negara, apa yang dimaksud dengan lembaga negara, apa yang dimaksud dengan lembaga apa ya, lembaga daerah itu apa saja. Itu semua berkaitan dengan contoh-contohnya sudah saya berikan, saya tuliskan di dalam apa ya, dokumen di Word itu sudah saya berikan, nanti bisa dibaca lagi. Nah, itu berkaitan dengan konstitusi dan juga lembaga negara. Ini ada yang ditanyakan tidak berkaitan dengan lembaga negara, konstitusi dan juga lembaga negara? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, di sini kan Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk melakukan judicial review. Ya, Nah, Mahkamah Konstitusi ini kan pernah menjudicial review undang-undang yang mengurangi tugas Komisi Yudisial. Nah, mm, tugas apa saja, Pak, yang dikurangi sehingga menimbulkan perdebatan? oke. Tugas apa saja yang dikurangi oleh Mahkamah Konstitusi? Nah, ini Komisi Yudisial ini contohnya apa? Dalam hal Mahkamah Konstitusi ini yang pada saat itu kan Komisi Yudisial ini diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. Nah, pengawasan hakim ini makanya tadi saya jelaskan, hakim yang diawasi ini hanya ada di Mahkamah Agung. Nah, kenapa di Mahkamah Agung saja, di bawahnya contohnya apa? Contohnya kayak hakim di pengadilan negeri, ketika di pengadilan negeri ini apa ya, terjadi yang namanya ternyata banyak kasus kasus korupsi ternyata dibebaskan. Nah, ini Komisi Yudisial ini yang kemudian melakukan pengawasan terhadap martabat hakim tersebut. Apakah ini melakukan kesalahan atau tidak, walaupun memang yang memutuskan nanti bersalah atau tidaknya, yaitu nanti kemudian diserahkan Komisi Yudisial itu hanya melaporkan, kemudian diserahkan kepada Mahkamah Agung. Nah, tetapi yang berkaitan dengan tadi yang ditanyakan berkaitan dengan apa saja sih yang dikurangi, ya yang dikurangi ini ya sudah tidak, Komisi Yudisial ini tidak mengawasi yang namanya hakim konstitusi. Jadi hakim konstitusi di sini dianggap memiliki apa ya, independen, sehingga Komisi Yudisial di sini tidak berwenang untuk apa ya, untuk melakukan pengawasan terhadap hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang menjadi kewenangan yang dikurangi. Nah, selain itu Komisi Yudisial juga diberikan yang namanya
pengurangannya yaitu contohnya komisi yudisial ini tidak bisa yang namanya hanya memberikan pembatasan saja, hanya memberikan yang namanya rekomendasi berkaitan dengan apabila terjadi yang namanya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Jadi contohnya gini, kalau seumpama ngelihat ada hakim yang melakukan kesalahan, nah bukan komisi yudisial yang nantinya akan memberhentikan, tidak. Komisi yudisial di sini hanya melakukan pengawasan, kemudian memanggil hakim tersebut, dimintai yang namanya keterangan, apa benar dia ketika memutus sebuah perkara ternyata ada hal A, B, C, dan lain sebagainya, itu hanya sampai seperti itu saja. Tapi tidak sampai mengeluarkan yang namanya komisi yudisial memberhentikan yang namanya hakim tersebut atau hakim tersebut dinyatakan bersalah, tidak. Tetapi hanya berupa laporan yang kemudian diberikan kepada Mahkamah Agung. Nah, yang akan menilai apakah hakim tersebut melakukan kesalahan atau tidak, yaitu adalah dari Mahkamah Agung sendiri. Makanya itu ada yang namanya pembatasan ataupun pengurangan yang namanya kewenangan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dan Komisi Yudisial ya hanya bertugasnya melakukan yang namanya penyeleksian dari hakim-hakim agung. Ya hanya seperti itu saja. Jadi yang tadinya tugasnya apa ya, ya mengawasi hakim, kemudian termasuk hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian sudah tidak berwenang lagi. Kemudian hanya berupa usulan saja, apakah memang hakim di Mahkamah Agung ketika melakukan kesalahan itu hanya berupa usulan saja yang hanya diberikan yang akhirnya diberikan ke Mahkamah Agung. Terus kemudian tugasnya ya hanya kalau sekarang ya hanya melakukan apa ya, pemilihan terhadap hakim agung saja, kemudian apabila hakim melakukan kesalahan, kemudian hanya dibawa ke Mahkamah Agung saja, apakah ini apa sih yang menyebabkan hakim tersebut melakukan kesalahan, ya cuman hanya laporan saja ke Mahkamah Agung saja dan sudah tidak berwenang lagi menangani. Tadinya Mahkamah Konstitusi itu pengawasannya dilakukan oleh Komisi Yudisial, tapi setelah lakukan judicial review ternyata tugasnya sudah tidak ada lagi. Yang tadinya sampai bisa pengawasan terhadap hakimnya penuh, sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu. Nah, itu beberapa eh, apa ya hasil dari yang namanya judicial review yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi suatu pro dan kontra saja. Karena kenapa Komisi Yudisial menjadi suatu lembaga yang memang negara yang tugasnya sekarang hanya cuma merekrut hakim-hakim agung saja. Ketika melakukan pengawasan terhadap hakim pun ya hanya mengawasi saja, ketika hakim melakukan kesalahan hanya oh kira-kira apa saja sih kesalahannya, kemudian diberikan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agunglah yang memutus apakah memang hakim tersebut salah atau tidak. Makanya kurang berkaitan dengan apa tugas dan kewenangannya ini berkurang dari Komisi Yudisial. Apalagi yang paling besar itu ya pengurangannya berkaitan dengan pengawasan terhadap hakim, termasuk pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Itu sudah tidak lagi diawasi oleh Komisi Yudisial. Makanya hakim di Mahkamah Konstitusi itu diawasi oleh yang namanya Dewan Etik Hakim Konstitusi. Nah, itu juga mengalami yang namanya pro dan kontra setelah adanya judicial review. Itu saya nih jawabannya. Terima kasih Bapak. Ya, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman kelas AB ini yang masih mengikuti mata kuliah Hukum Tata Negara. Mudah-mudahan nanti untuk minggu besok berkaitan dengan Hukum Tata Negara, ini teman-teman kelas AB atau rekan-rekan kelas AB di sini bisa mengerjakan soal ujian tengah semesternya dengan baik. Amin. Bukan untuk mata kuliah Hukum Tata Negara saja, mudah-mudahan untuk semua
mata kuliah bisa berjalan dengan baik dan bisa diselesaikan dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Amin. Mungkin dari saya cukup. Nanti sampai ketemu setelah ujian tengah semester. Selamat mengerjakan UTS, selamat mengikuti ujian tengah semester untuk minggu depan. Semoga berjalan dengan baik. Saya tutup. Terima kasih. Akhir kata, wali topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.